Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama Kahila saya Kahila Aisyah Aisyah dengan NIM dengan NIM 233110063. 233110063. Di Di sini saya ingin mempresentasikan uh, bab eh, 1 bab proposal 1 tugas akhir proposal saya tugas akhir saya dengan judul dengan judul Rancang Bangun Rancang Kapasitor Bangun Bank untuk Kapasitor Bank Perbaikan untuk Faktor Perbaikan Daya Faktor Daya pada pada Laboratorium Laboratorium Konversi Konversi Energi Energi Listrik, Listrik Departemen Departemen Teknik Teknik Elektro. Elektro. Di Di era era revolusi revolusi industri industri 4.0, 4.0, perkembangan perkembangan teknologi teknologi semakin semakin pesat pesat dan dan hampir hampir seluruh seluruh aktivitas aktivitas manusia manusia bergantung bergantung pada pada sistem sistem berbasis berbasis listrik dan listrik dan digital. digital. Berbagai Berbagai peralatan peralatan seperti seperti motor motor listrik, listrik, mesin mesin otomatis, otomatis, dan dan perangkat perangkat elektronik elektronik digunakan digunakan secara secara terus-menerus, terus-menerus, sehingga sehingga kebutuhan kebutuhan energi energi listrik listrik semakin semakin meningkat. meningkat. Kondisi Kondisi ini ini menuntut menuntut sistem sistem kelistrikan yang kelistrikan lebih yang lebih stabil, stabil, efisien, efisien, serta serta memiliki memiliki kualitas kualitas daya daya yang yang baik baik agar agar mampu mampu mendukung mendukung aktivitas tanpa aktivitas tanpa gangguan. gangguan. Namun, Namun, pada pada sektor sektor industri, industri, beban beban seperti seperti motor motor listrik, listrik, mesin mesin otomatis, dan otomatis, dan perangkat perangkat elektronik elektronik lainnya itu lainnya itu termasuk ke termasuk ke dalam dalam beban beban induktif. induktif. Nah, Nah, karena karena beban beban tersebut tersebut didominasi didominasi beban beban induktif, induktif, berpengaruh berpengaruh terhadap terhadap penurunan penurunan faktor faktor daya daya yang yang bersifat bersifat lagging. lagging. Yang Yang bersifat bersifat lagging yang lagging yang berpengaruh berpengaruh terhadap terhadap kualitas kualitas penggunaan penggunaan daya. daya. Contohnya Contohnya dapat dapat dilihat dilihat pada pada tabel di tabel di bawah bawah ini. ini. Ini Ini merupakan merupakan contoh contoh penggunaan penggunaan listrik listrik rumah rumah tangga. tangga. Daya Daya semu yang semu yang diberikan diberikan oleh oleh PLN yaitu PLN yaitu sebesar sebesar 2200 volt 2200 volt ampere, ampere, di di mana mana peralatan yang peralatan yang dipakai dipakai yaitu yaitu mixer, mixer, lampu, lampu, dan dan blender blender. dengan Dengan total total jumlah jumlah eh, eh, total total jumlah jumlah pemakaian pemakaian daya daya nyatanya nyatanya yaitu itu sebesar sebesar 2200 2200 watt. watt. Nah, di Nah, sini di sini kita kita ingin ingin melihat melihat perbandingan perbandingan efisiensi efisiensi daya daya terhadap terhadap penurunan penurunan faktor faktor daya. daya. Untuk Untuk mencari mencari daya daya nyata, nyata, yaitu yaitu rumusnya rumusnya P P sama sama dengan dengan V P dikali dikali I I dikali dikali cos cos pi. pi. I di I di sini sini tidak tidak diketahui, diketahui, maka maka dicari dicari dulu dulu I-nya I-nya berapa. berapa. Jadi, Jadi, untuk untuk mencari mencari I I yaitu yaitu P P per V, per V, atau atau total total daya daya yang yang digunakan digunakan dibagi dibagi dengan dengan tegangan. tegangan. Jadi, Jadi, 2200 2200 eh, 2200 2200 watt watt dibagi dibagi dengan dengan 220 220 volt volt sama sama dengan dengan 10 10 ampere. ampere. Jadi Jadi kita telah telah mendapatkan mendapatkan nilai nilai arus, arus, kita kita bisa bisa menentukan menentukan perbandingan perbandingan efisiensi efisiensi penggunaan penggunaan daya daya terhadap terhadap faktor faktor daya. daya. Jadi Jadi kalau kalau misalkan misalkan faktor faktor dayanya dayanya atau atau cos cos pi-nya pi-nya 1, 1, berarti berarti P P sama sama dengan dengan 220 220 dikali dikali 10 10 dikali dikali 1 1 sama sama dengan dengan 2200 2200 watt. watt. Maka di Maka sini di sini tidak ada tidak ada terjadi terjadi penurunan penurunan efisiensi. efisiensi. Kalau Kalau misalkan misalkan cos cos pi-nya pi-nya turun turun menjadi menjadi 0,9, 0,9, maka maka P-nya P-nya sama sama dengan dengan 220 220 dikali dikali arusnya arusnya 10 10 di di 10 10 ampere ampere dikali dikali 0,9, 0,9, maka maka hasilnya itu hasilnya itu 1980 1980 watt. watt. Maka di Maka di sini sini terjadi terjadi penurunan penurunan efisiensi efisiensi yaitu yaitu sebesar sebesar 220 watt. 220 watt. Kalau Kalau misalkan misalkan cos cos pi-nya pi-nya turun turun lagi lagi menjadi menjadi 0,8, 0,8, maka maka P-nya P-nya sama sama dengan dengan 220 220 dikali dikali 10 10 dikali dikali 0,8 0,8 sama sama dengan dengan yaitu itu 1760 1760 watt. watt. Maka Maka terjadi di terjadi di sini sini penurunan penurunan efisiensi efisiensi sebesar sebesar 440 watt. 440 watt. Kalau misalkan Kalau cos pi-nya turun misalkan lagi cos menjadi pi-nya turun lagi 0,7, menjadi 0,7, maka P-nya sama dengan 220 maka dikali P-nya sama 10 dengan dikali 220 dikali 0,7, 10 maka hasilnya dikali 1500 watt. 0,7, maka hasilnya Dan di sini 1500 terjadi watt. penurunan Dan di efisiensi sini sebesar terjadi 700 penurunan watt. efisiensi sebesar 700 watt. Jadi, dapat Jadi kita dapat kita simpulkan simpulkan ketika terjadi ketika penurunan terjadi faktor penurunan daya, faktor daya mengakibatkan mengakibatkan juga terjadi juga penurunan terjadi efisiensi penurunan penggunaan efisiensi daya. penggunaan daya. Jadi semakin Jadi bagus semakin faktor bagus daya, faktor daya, maka semakin maka bagus juga semakin bagus juga efisiensi efisiensi penggunaan daya, penggunaan daya, begitupun begitupun sebaliknya. sebaliknya. Jadi Jadi solusinya solusinya bagaimana? bagaimana? Nah, Nah, ketika beban ketika itu beban itu terlalu terlalu dominan dominan induktif, induktif, maka maka kita kita harus harus memberikan memberikan beban beban kapasitif kapasitif agar agar seimbang. seimbang. Beban Beban kapasitif yang kapasitif yang digunakan yaitu digunakan adalah yaitu adalah kapasitor bank. kapasitor bank. Jadi Jadi kapasitor bank kapasitor bank berfungsi berfungsi memperbaiki memperbaiki faktor faktor daya agar daya mendekati agar satu, mendekati satu, mengurangi arus mengurangi berlebih arus dan berlebih dan meningkatkan meningkatkan efisiensi sistem efisiensi sistem kelistrikan. kelistrikan.
Nah, sesuai sesuai penelitian yang penelitian yang ada ada yaitu yaitu menurut menurut penelitian yang penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Dwi oleh Dwi Rikiliano Putra, Rikiliano Putra, Politeknik Negeri Politeknik Negeri Bandung tahun Bandung tahun 2024 2024 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pemasangan pemasangan kapasitor bank kapasitor bank dapat dapat meningkatkan meningkatkan faktor faktor daya daya dari dari 0,83 0,83 menjadi menjadi 0,86 0,86 serta serta mengurangi mengurangi rugi-rugi rugi-rugi daya. daya. Selanjutnya, Selanjutnya, menurut menurut penelitian yang penelitian yang dilakukan dilakukan oleh oleh Dawan Dawan Prasetyo Prasetyo Universitas Universitas Negeri Negeri Surabaya Surabaya tahun tahun 2022 2022 menunjukkan menunjukkan peningkatan peningkatan faktor daya faktor dari daya dari 0,88 0,88 menjadi menjadi 0,96 0,96 serta serta penurunan penurunan jatuh jatuh tegangan. tegangan. Penelitian lain Penelitian lain juga juga menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa penggunaan penggunaan kapasitor yang kapasitor yang tepat tepat dapat dapat meningkatkan meningkatkan faktor faktor daya daya hingga hingga 0,95. 0,95. Berdasarkan Berdasarkan penelitian penelitian lain lain juga juga dilakukan dilakukan oleh oleh Bagus Bagus Perdiansah dari Perdiansah dari Universitas Universitas Semarang Semarang tahun tahun 2023, 2023, pemasangan pemasangan kapasitor bank kapasitor bank mampu mampu meningkatkan meningkatkan faktor faktor daya daya dari dari 0,72 0,72 menjadi menjadi 0,99, 0,99, serta serta menurunkan menurunkan jatuh jatuh tegangan tegangan dari dari 4,31% 4,31% menjadi menjadi 3,22%. 3,22%. Hasil Hasil simulasi simulasi menggunakan menggunakan etap etap menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa kapasitor kapasitor bank bank efektif efektif memperbaiki memperbaiki kualitas kualitas daya daya dan dan memenuhi memenuhi standar standar PLN. PLN. Menurut Menurut penelitian penelitian lain lain oleh oleh Fadel Fadel Setiawan dari Setiawan dari Politeknik Negeri Politeknik Semarang Negeri tahun Semarang tahun 2025, 2025, eh, kapasitor bank kapasitor bank otomatis otomatis mampu mampu memperbaiki memperbaiki faktor faktor daya daya secara secara dinamis dinamis hingga hingga mencapai mencapai besar besar dari dari 0,93 0,93 dengan dengan waktu waktu rata-rata rata-rata perbaikan perbaikan sekitar sekitar 14,53 14,53 detik detik sehingga sehingga kualitas kualitas daya daya menjadi menjadi lebih lebih stabil. stabil. Penelitian Penelitian juga juga dilakukan oleh dilakukan oleh Hormat Hormat Perdinto Perdinto Situmorang Situmorang dari dari Universitas Universitas Pembangunan Pembangunan Pancabu di Pancabu di tahun tahun 2024 2024 menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa kapasitor bank kapasitor dengan bank dengan kapasitas kapasitas total total 1.840 1.840 kPa kapar mampu mampu meningkatkan meningkatkan faktor faktor daya daya hingga hingga 0,97 0,97 dan dan mengurangi mengurangi rugi-rugi rugi-rugi daya daya pada pada sistem sistem distribusi. distribusi. Berdasarkan Berdasarkan penelitian penelitian lain lain dari dari Universitas Universitas Sumatera Sumatera Utara Utara tahun tahun 2023, 2023, penggunaan penggunaan kapasitor kapasitor bank bank otomatis otomatis pada pada motor motor induksi induksi 3 3 fasa fasa mampu mampu meningkatkan meningkatkan faktor faktor daya daya dari dari 0,45 0,45 menjadi menjadi 0,84 0,84 dengan dengan kompensasi kompensasi daya daya reaktif reaktif sekitar sekitar 1952,98 1.958 var. var. Dan Dan juga juga penelitian penelitian lain lain dilakukan dilakukan oleh oleh Syahrul Syahrul Rival Rival Adisar Adisar dari dari Institut Institut Teknologi Teknologi Aditama Aditama Surabaya Surabaya tahun tahun 2025 menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa pemasangan pemasangan kapasitor bank kapasitor bank meningkatkan meningkatkan faktor daya faktor dari daya dari 0,73 0,73 hingga hingga 0,80 0,80 menjadi menjadi 0,97 0,97 hingga hingga 0,99 0,99 sesuai sesuai standar standar PLN. PLN. Menurut penelitian yang Penelitian yang dilakukan dilakukan oleh oleh Muhammad Muhammad Rifaldi Rifaldi Agustian dari Agustian dari Universitas Universitas Pamulang tahun Pamulang tahun 2025, 2025, perbaikan perbaikan panel panel kapasitor kapasitor bank bank mampu mampu meningkatkan meningkatkan faktor faktor daya daya dari dari 0,70 0,70 menjadi menjadi 0,95 0,95 dengan dengan kenaikan kenaikan 35,71% 35,71% serta serta menurunkan menurunkan beban beban daya daya reaktif reaktif pada pada sistem sistem distribusi distribusi gedung. gedung. Penelitian Penelitian yang yang juga juga dilakukan dilakukan oleh oleh Ahdiatul Ahli dari Atul dari Politeknik Negeri Politeknik Negeri Ketapang Ketapang tahun tahun 2022 2022 menyatakan menyatakan bahwa bahwa pada pada instalasi instalasi 3 3 fasa fasa 105 105 kVA kVA diperlukan diperlukan kapasitor kapasitor bank bank sebesar sebesar 22,33 22,33 kPa kapar untuk untuk mencapai mencapai faktor faktor daya daya 0,9 dan 0,9 dan menghindari menghindari denda denda akibat akibat faktor faktor daya daya rendah. rendah. Terakhir, Terakhir, menurut menurut penelitian yang penelitian yang dilakukan dilakukan oleh oleh Muhammad Muhammad Ali Ali Lutfi dan Lutfi dan kawan-kawan kawan-kawan dari dari Politeknik Politeknik Negeri Negeri Samarinda Samarinda tahun tahun 2025, 2025, penelitian penelitian pada pada sistem sistem kelistrikan kelistrikan gedung gedung direktorat direktorat mengalami mengalami gangguan gangguan harmonisa harmonisa akibat akibat beban beban non-linear. non-linear. Dengan Dengan nilai nilai THDI THDI mencapai mencapai 19,87%, 19,87%, melebihi melebihi batas batas standar standar IEEE IEEE 519 519 pada tahun pada tahun 2014, 2014, atau atau maksimal maksimal 5%. 5%. Nah, Nah, kondisi kondisi ini ini menyebabkan menyebabkan distorsi distorsi gelombang, gelombang, peningkatan peningkatan arus, arus, serta serta berpotensi berpotensi menurunkan menurunkan kualitas kualitas daya daya dan dan efisiensi efisiensi sistem. sistem. Hasil Hasil simulasi simulasi menunjukkan menunjukkan bahwa bahwa bank bank kapasitor kapasitor mampu mampu menurunkan menurunkan nilai nilai THDI THDI dari dari 19,87% 19,87% menjadi menjadi 4,3%, 4,3%, namun namun menyebabkan menyebabkan penurunan penurunan signifikan signifikan pada pada faktor faktor daya daya hingga hingga minus minus 17,96%. 17,96%.
Sebaliknya, penerapan filter harmonik menurunkan THDI menjadi 13,64%, namun meningkatkan faktor daya dari 93,62% menjadi 99,2% serta menurunkan THDP. Rendahnya faktor daya akibat dominasi beban induktif dapat menurunkan efisiensi sistem, meningkatkan rugi daya, serta berpotensi menimbulkan deda dari PLN dan distorsi harmonik pada gelombang. Berdasarkan beberapa penelitian, pemasangan kapasitor bank terbukti efektif dalam meningkatkan faktor daya dan memperbaiki kinerja sistem kelistrikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rancang bangun kapasitor bank dalam meningkatkan nilai faktor daya pada sistem. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu instalasi listrik menggunakan banyak peralatan seperti motor listrik dan mesin praktik diduga memiliki karakteristik beban induktif yang dapat menyebabkan nilai faktor daya atau KOSPI rendah. Yang kedua yaitu faktor daya yang rendah dapat menyebabkan arus menjadi lebih besar sehingga menimbulkan rugi daya dan penggunaan energi listrik menjadi kurang efisien. Yang ketiga yaitu belum diketahui secara pasti berapa besar kebutuhan kapasitor bank yang sesuai untuk mendominasi beban induktif yang menyebabkan nilai faktor daya atau KOSPI menjadi rendah dan tidak mendekati 1. Yang keempat yaitu belum diketahui seberapa besar peningkatan nilai faktor daya setelah dilakukan pemasangan kapasitor bank. Dan yang kelima yaitu belum dilakukan analisis efektivitas pemasangan kapasitor bank terhadap efisiensi penggunaan daya listrik secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah batasan masalah. Dalam penyusunan tugas akhir ini, perlu ditetapkan batasan masalah agar pembahasan tetap terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, batasan dalam tugas akhir ini adalah fokus pada pertama itu mengukur faktor daya yang ada pada sistem kelistrikan, yang kedua melakukan perbaikan faktor daya yang dominan induktif, dan yang ketiga yaitu membuat alat yang mampu menyeimbangkan beban yang dominan induktif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana perancangan dan pemasangan kapasitor bank dalam meningkatkan nilai faktor daya atau KOSPI pada sistem kelistrikan. Yang kedua yaitu bagaimana membuat dan menyiapkan kapasitor bank untuk perbaikan faktor daya atau KOSPI. Dan yang ketiga, apakah nilai faktor daya atau KOSPI bisa mendekati 1 dengan menggunakan kapasitor bank? Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama menganalisis dan mengetahui rancang bangun pemasangan kapasitor bank dalam meningkatkan nilai faktor daya atau KOSPI. Yang kedua yaitu membuat dan menyiapkan kapasitor bank untuk perbaikan faktor daya atau KOSPI. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki nilai faktor daya atau KOSPI agar mendekati 1 dengan menggunakan kapasitor bank sehingga penggunaan daya listrik menjadi lebih efektif. Selanjutnya itu adalah komponen atau bahan. Untuk membuat kapasitor bank diperlukan bahan-bahan seperti kontaktor, MCB, box panel, kabel, cosimeter, busbar, power factor controller, pilot lamp, dan terminal kabel. Untuk alat yang diperlukan yaitu ada dua, alat kerja dan alat ukur. Kalau alat kerja yaitu ada obeng plus, obeng minus, obor listrik, tang krimping, tang kombinasi, tang runcing, mata Bauhaus 20 mm, dan solder. Sedangkan untuk alat ukur yaitu ada avometer dan LCR. Avometer ini digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Dan sedangkan LCR digunakan untuk mengukur induktansi, kapasitasi, dan resistansi. Selanjutnya itu keselamatan kerja atau K3.
Keselamatan kerja atau K3 bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja saat melakukan pemasangan, pengujian, atau perawatan kapasitor bank, di mana ada sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki dari bahaya listrik dan benda keras. Sepatu safety yang memiliki isolasi dapat mengurangi risiko tersengat arus listrik. Dan yang kedua itu ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari kontak langsung dengan bagian pertegangan serta mencegah cedera saat memegang peralatan listrik. Dan yang ketiga yaitu kacamata pelindung. Mana digunakan untuk melindungi mata dari percikan api, debu atau partikel kecil saat melakukan pemasangan atau perbaikan panel kapasitor bank. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian yang pertama untuk kampus yaitu peningkatan kualitas daya dan efisiensi energi pada laboratorium konversi energi listrik Departemen Teknik Elektro UNP. Dan yang kedua yaitu untuk pengguna itu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian. Dan yang ketiga yaitu lingkungan lainnya, yaitu acuan tingkat lanjut untuk dilakukan pengembangan selanjutnya pada penelitian berikutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.